Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa ya khairan nasirina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Qala Allah Ta'ala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama marilah kita membaca tahmid, ungkapan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah memberikan beberapa nikmat, taufik dan hidayah kepada kita sekalian. Maka dari itu merupakan nikmat yang besar nilainya. Allah berfirman, "Wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid." Antara lain itu peringatan bagi kita. Setelah kita sekalian para hadirin, para jamaah yang dimuliakan Allah, setelah menerima beberapa nikmat dari Allah, kita tidak mau syukur, maka nikmat itu akan diambil oleh Allah dan akan diganti dengan azab yang sangat pedih. Dengan pentingnya kita bersyukur kepada Allah, marilah jamaah sekalian dan para pendengar yang budiman, kita buktikan ungkapan rasa syukur kita kehadirat Allah biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, sholawat takdim semoga tercurahkan kepada baginda Rasul Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah telah besar sekali jasanya kepada umatnya, yang asalnya kita ini masih dalam zaman kegelapan. Alhamdulillah, berkat perjuangan Rasulullah, jasa-jasa dari Rasulullah, kita akan dijadikan di alam yang terang benderang, yang akan bisa membedakan di antara mana yang baik dan mana yang buruk. Ini adalah berkat tarbiyah Islamiyah yang Rasulullah berikan kepada umatnya. Maka dari itu marilah kita ajak bersama-sama hadirin wal hadirat, yaitu mengucapkan sholawat. Mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah nanti insya Allah kita mendapat syafaatul uzma. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para hadirin hadirat rahimakumullah, para pendengar yang budiman, di sini yang perlu saya sampaikan, alhamdulillah bagi sekali lagi kita syukur kepada Allah, kita masih diberi kekuatan sehingga pada malam ini, saat ini kita sudah menyelesaikan sepertiga, yaitu bulan Ramadan. Padahal di awalnya Ramadan, awalul rahmatul. Kalau jamaah semua sudah menjalankan puasa pada awalnya bulan Ramadan,
semua sudah mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rahmat yaitu belas kasihan dari Allah. Allah akan memberi ridho kepada kita sekalian kalau kita mendapat predikat, mendapat rahmat dari Allah, maka telah kita laksanakan, yaitu dengan adanya puasa. Di depan saya katakan yang alladzina amanu kutiba alaikum syiyam. Yang intinya kita ini kewajiban untuk menjalankan puasa. Puasa itu dibagi beberapa macam. Tapi yang puasa yang dijalankan seperti kita sekalian, yaitu puasanya orang awam. Puasanya orang awam itu cuma menahan lapar, dahaga, mulai sebelum masuknya fajar shadiq. Fajar shadiq masuk, kita tidak makan, tidak minum sampai nanti tenggelamnya matahari. Itu adalah puasanya orang yang aman. Tapi yang puasanya orang yang lebih khusus ini sudah lain. Bagaimana orang yang khusus puasanya? Puasanya orang yang khusus yaitu yang puasa tidak hanya menahan makan, lapar, minum dan sebagainya, tapi harus betul-betul indera kita harus kita jaga. Jangan sampai mata kita untuk melihat perkara yang maksiat, tidak puasa, diajak puasa ini matanya. Jangan melihat kepada perkara yang mungkar. Telinganya begitu juga orang yang khusus puasanya tidak akan mendengarkan yaitu suara-suara yang mungkar. Apalagi lisannya tidak akan mengucapkan perbuatan yang buruk. Ini adalah, jadi harus bagaimana nanti akan saya tuturkan bagaimana puasanya orang yang betul-betul khas, betul-betul khusus, yaitu di dalam hadis dikatakan gini, puasanya orang yang khas, puasanya orang yang khusus itu adalah ini hadis ini dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam anahu qala, Rasulullah telah berfirman bersabda, bagaimana naumus shaimi ibadatun. Jadi pada waktu Anda ada sekalian jamaah puasa, tidur pada siang harinya itu sudah dicatat oleh malaikat. Malaikat siapa? Roket yang bisa di kanan. Sudah ibadah. Ya, tidur daripada kita, bangun daripada kita bangun, tapi di situ menyaksikan perbuatan yang tidak baik atau bagaimana berkata-kata yang kurang sopan, itu lebih baik tidur saja sudah ibadah. Itu ya satu. Yang kedua yaitu wasumtuhu tasbihun, diam, ya, puasanya itu diam, tidak bicara. Itu sudah dinamakan tasbih. Apa arti tasbih? Daripada kita mengatakan, melontarkan kata-kata yang kurang baik, lebih baik diam. Itu merupakan tasbih, bertasbih kepada Allah, mensucikan kepada zatnya Allah. Walaupun tidak berbunyi subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, diam saja, itu sudah merupakan tasbih. Berikutnya yaitu ada lagi wafilakbin, ada sebuah lafaz lagi, ada yang mengatakan wa nafasuhu tasbihun. Nafas itu kita menghirup udara, ya, lantas mengeluarkan udara, ini nafas. Itu dicatat oleh malaikat merupakan tasbih. Jadi dia merupakan tasbih, kita bernapas merupakan tasbih. Tapi napasnya orang yang yaitu yang khusus. Bagaimana? Ini kalau kita sudah mengikuti, yaitu sudah masuk pada makamnya makam thariqah, ini bisa dibaca di dalam nafas tasbihun, menghirup udara, mengangan-angan lafaz gula, mengeluarkan udara, mengangan-angan lafaz Allah. Jadi orang yang napasnya orang yang puasa itu tasbih, karena begitu menghirup, ya, membayangkan lafaz gula, dia siapa Allah.
keluarnya Allah, huwa Allah, huwa Allah. Justru ini namanya zikrul anfas. Ingat kepada Allah bersamaan dengan masuk dan keluarnya nafas. Ini pahalanya luar biasa. Malah lebih baik itu daripada kita mengerjakan itu wontenipun adanya apa itu wontenipun zikir jari la ilaha illallah. Lebih banyak yaitu zikrul anfas. Dan berikutnya yaitu wakalahu shadiqatun. Kalau kita bicara yang baik ini sudah merupakan sedekah. Maka lahu ilmun falyatasaddaq bil ilmihi, maka lahu malun falyatasaddaq bi malihi, maka lahu quwwatun falyatasaddaq bi quwwati. Artinya bagaimana? Kalau kita ingin sedekah punya ilmu oleh Allah, sedekahkan, berikanlah ilmu itu kepada orang-orang yang perlu mencari ilmu. Kalau kamu dengan Allah diberi rezeki, falyatasaddaq bimalihi, hartanya itu dipakai diberikan kepada sedekah. Dan kalau tidak punya ilmu, tidak punya harta, apakah ketika wajib sedekah lagi masih satu? Maka Allah kuwatun, kalau Allah memberi kekuatan kepada kita sekalian, maka berilah tenaga untuk membantu orang-orang yang perlu, yaitu bantuan kepada anda sekalian. Ini jika namanya sedekah. Kita lanjutkan. Diam aja, daripada kita bicara tidak baik, diam pada waktu puasa sudah sedekah. Padahal as-shadaqatu lidafil bala, mengeluarkan sedekah dan merupakan tertolak segala bila. Biasanya apa jamaah? Kalau kita mengeluarkan sedekah, biasanya ibu-ibu ini, jamaah ibu-ibu kita bisa senang mengeluarkan sedekah itu pada bulan Ramadan. Karena Rasulullah bersabda, khairus sedekah, lebih baik-baiknya sedekah fi syahr Ramadan. Yang lebih baiknya sedekah adalah sedekah yang dikeluarkan bertepatan dengan bulan Ramadan. Lanjutnya, puasanya orang yang khusus, wa amaluhu mudha'afun, perbuatanmu yang baik, membaca sholawat, membaca tahlil, membaca Al-Quran dan lain sebagainya, itu pahalanya mudha'afun, dilipat gandakan dengan Allah. Itu. Yang berikutnya adalah wa du'a'uhu mustajabun, doanya orang yang puasa akan dijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu bapak-bapak ibu pasti punya kebutuhan, punya hajat-hajat apakah, maka perbanyaklah berdoa pada waktu anda sekalian melaksanakan puasa. Tidak akan ditolak, mustajabun, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus apalagi wa dzambuhu maghfurun, ini yang kita nanti yaitu dosa-dosa yang bapak ibu lakukan ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu rangkaian yang saya katakan ini pada siang hari. Kalau malamnya mana hadisnya? Mangkoma, siapa yang mau sholat tarawih siaman, mangkoma siaman, sopo sing gelem poso, siapa yang mau berpuasa lagi dan malamnya digunakan sholat tarawih, maka dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya itu tadi, orang-orang yang melakukan sholat tarawih seperti yang kita lakukan ini, insya Allah pasti akan diampuni segala dosa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan alhamdulillah kita menyelesaikan pada awal Ramadan. Kita akan menginjak yaitu satu. Kalau pertengahnya Ramadan bagaimana pahalanya? Wa akhiruhu, akhirnya Ramadan apa pahalanya? Insya Allah nanti akan kita sampaikan untuk yaitu yang setelah kita masuk pada tahapan pertengahan. Saya kira demikian, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala
mudah-mudahan tetap diberi kekuatan lahir dan batin sehingga mampu untuk menjalankan perintah-perintah Allah, yaitu yaitu untuk puasa, sholat berjamaah, tadarus, tasadduq, sedekah dan sebagainya. Itulah amalan-amalan yang nyata dan insya Allah itu merupakan bekal yang nantinya akan kita bawa menghadap hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada pepatah mengatakan Rasulullah, al-insan makhluk khotob wanisyan, manusia itu tempatnya yaitu salah, wanisyan dan tempat perilaku. Andai kata di dalam saya menyampaikan materi ini ada khilaf, ada kekurangan, apalagi di dalam menyusun kata-kata yang kurang pas, mohon dengan hormat agar supaya sucilah kiranya jamaah untuk memberi maaf. Sama-sama. Akhiran saya tutup, mudah-mudahan tetap semangat, lebih giat lagi untuk menyelesaikan dengan adanya bulan Ramadan sehingga penuh 1 bulan lamanya. Amin ya rabbal alamin. Wa akhiran wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.